Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ba'dal asar, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita dengan judul risalah Haqquz Zawjaini, hak suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama di masa ini masyhur, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dari beberapa poin pendahuluan yang disebutkan oleh beliau hafidhahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kata beliau hafidhahullah ta'ala, fa'amarallahu subhanahu wa ta'ala bin nikah fi kitabih. Faqala subhanahu, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wa amara bil habib as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam. Wa khataba asy-syabab. Faqala, ya ma'asyara asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Wa ma lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau hafidhahullah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menikah di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah kalian apa yang menyenangkan bagi kalian dari para wanita. Masna, dua, wa thulatha wa ruba', atau tiga atau empat. Waw di situ harful ataf, dia bermakna au, atau. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jikalau kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah satu wanita saja. Dan juga
Al-Habib As-Sadiq Al-Masduq Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Beliau berbicara kepada para pemuda, wahai sekalian para pemuda, kata sebahagian dari para ulama kita, asy-syabab itu ya seorang yang sudah balik dan dia berumur hampir mendekati usia 30 tahun. Atau mungkin ada yang sudah melewati umur 30 tahun tapi dia masih memiliki kekuatan fisik yang sama dengan para pemuda. Wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah, maka siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan al-istita'ah, Ibn Daqiqil Id beliau menjelaskan bahwa makna dari istita'atun nikah, kemampuan dalam pernikahan itu adalah al-qudrah ala mu'natil mahar wan nafaqah. Yaitu ketika ya seorang memiliki kemampuan di dalam memberikan mahar dan juga dalam memberikan nafkah. Dan nafkah di sini maksudnya secara zahir dan batin. Al-ba'ah punya kemampuan dari sisi fisik, punya kelayakan untuk menikah, dan juga dia memiliki biaya. Ada pekerjaannya. Tidak harus dia memiliki pekerjaan tetap. Yang jelas dia tetap bekerja dari usaha yang halal untuk pernikahannya, kelanjutan dari rumah tangga yang akan dia mulai. Fal yatasawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, maka ini akan menjadikan dia untuk dapat menundukkan, memelihara dari pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan juga akan menjaga dari kemaluannya, kehormatannya ketika dia menikah. Kalau dia tidak mampu, maka dia hendaknya berpuasa. Itu akan memutus dari syahwatnya. Kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, an-nikah ayyuhal ahibbah fihi sakanun lin nafsi wa sururun lil qalbi wa tahsinun lil farj wa himayatun lil ird wa ghaddun lil basar fi khairun lil fardi wa fi khairun lil mujtami' fi sifatun azimah wa maziyatun kubra fi takthiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahqiq mubahati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bi ummatil umam yaumal qiyamah. Pernikahan itu, wahai sekalian saudaraku yang saya kasihi, di dalamnya terdapat ketenangan bagi jiwa dan juga kebahagiaan bagi hati, penjagaan terhadap kemaluan, kehormatan, benteng dari hal-hal yang tidak baik, kekejian, penjagaan untuk kehormatan.
Dan juga dengan pernikahan itu dia bisa menundukkan, mengendalikan dari pandangannya. Di dalamnya ada kebaikan bagi seorang secara pribadi dan juga ada kebaikan bagi masyarakat secara umum. Jelas ya? Jadi ini adalah maslahat, manfaat dari pernikahan itu. Terwujud apabila suami dan istri itu mereka memperhatikan dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami berupaya untuk menjadi suami yang saleh. Istri berusaha agar dia menjadi istri yang salihah. Maka dengan ini akan terwujud ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, pemeliharaan terhadap kemaluan dan juga kehormatan. Kalau misalnya mereka tidak terdidik di atas ilmu, amalan soleh, ketakwaan, maka tidak akan terwujud dari kebaikan-kebaikan di dalam pernikahan itu. Ada orang yang menikah, setelah dia menikah, bukan bertambah ketenangan pada jiwanya, tapi justru semakin tidak terkendali. Ada yang sudah menikah, bukan menghilangkan kegalauan, kecemasan di dalam kehidupannya. Justru kegalauan, kecemasan, kesedihan, itu semakin bertambah di dalam perjalanan dia ketika menikah. Itu sebabnya karena tidak didasari dengan ilmu agama, tidak berupaya untuk memperbaiki diri, sehingga semakin bertakwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang harus dia pelihara, selalu dia wujudkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan pernikahan akan terjaga dari kehormatannya, pandangannya. Ya berbeda dengan orang yang belum menikah. Maka banyak hal yang menjadi sebab untuk dia terjatuh, tergelincir ke dalam dosa dan maksiat, kekejian. Terjaga dari kehormatan. Hal yang dapat kita lihat, realita yang terjadi misalnya, ada yang hamil di luar nikah. Tidak terjaga dari kehormatannya. Tidak terjaga dari nasabnya. Anaknya lahir, tidak ditahu siapa ayahnya. Tiba-tiba perempuan itu mengandung, ini tidak terjaga dari kehormatannya. Oleh sebab itu ada syariat yang amat agung ini dalam agama Islam. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menikah, yang menjaga dari kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan manusia secara umum ketika mereka menikah. Ini harus diperhatikan. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, di dalamnya terdapat sifat yang amat agung. Ada keistimewaan yang amat besar. Yang tadinya dia hidup sendiri, belum ada pasangannya, dia mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak baik atau kesia-siaan. Dengan adanya pernikahan, ada pendamping hidup yang baik yang menegur dia ketika terjatuh dalam kesalahan, mengingatkan dia untuk melakukan dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada dirinya, maka ini sebuah keistimewaan yang amat besar bagi suami dan istri, yang mungkin tidak dia dapatkan sebelum dia menikah. Kalau dia sendiri, banyak sebab yang bisa menjatuhkan dia ke dalam hal-hal yang tidak baik.
Ketika dia sudah menikah, ada pendamping, ada kawannya, maka ini lebih menjaga untuk dirinya. Kemudian kata beliau, fihi taktsiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga dari pernikahan ini adanya maslahat untuk memperbanyak dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiqu mubahati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bi ummatil umam yaumal qiyamah. Di dalamnya juga terdapat perwujudan dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbangga dengan banyaknya umatnya di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Jelas ya? Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ma'aqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum. Nikahilah kalian dari wanita yang penyayang dan juga wanita yang subur. Karena sesungguhnya saya berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nanti. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa huwa sababu fi baqa'in naw'il insani. Wa huwa sabilun ila at-ta'aluf wa ta'awun baina afradil mujtami'. Dan juga dengan pernikahan ini adalah sebab baqa' an-naw'il insani, terjaganya kelestarian kehidupan dari manusia ini. Kalau mereka menikah. Oleh sebab itu ketika ada sebuah negeri yang mereka menghalalkan LGBT, menikah sesama jenis, ini akan menghilangkan eksistensi dari manusia itu sendiri. Jelas ya? Oleh sebab itu, di dalam agama Islam dijelaskan dari apa yang semestinya yang merupakan fitrah dari manusia ini, yaitu dengan jalur pernikahan. Laki-laki menikah dengan perempuan. Bukan sebagaimana dari orang-orang kufar yang mereka menyuarakan dari HAM. Jelas ya? Adanya pernikahan sesama jenis. Ini akan menghilangkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Dan juga pernikahan ini adalah jalan yang dengannya terjadi penyatuan hati. Dan juga ta'awun, saling tolong-menolong di antara manusia ini. Jelas ya? Yang tadinya mungkin tidak saling mengenal, terpisah oleh jarak, tapi dengan adanya pernikahan, maka akan terjadi kekerabatan, kekeluargaan di antara keluarga dari lelaki dan juga wanita. Dan secara otomatis ada kasih sayang dan mereka akan saling membantu. Kemudian kata beliau, yang kulul mawaddatu bainal usar. Dan juga akan tersebar, berpindah kecintaan itu di antara keluarga dengan adanya sebab pernikahan. Terjadi al-mawaddah, saling berkasih sayang di antara keluarga. Tata'alafu bihil qulubu wa tutwa bihi al-musafat. Hati itu akan menyatu. Jarak itu akan semakin berlipat. Ketika dia sudah menikah, otomatis ada keluarganya yang baru. Sehingga terjadi hubungan kekeluargaan. Dia akan mengunjungi dari keluarga istrinya, mengunjungi dari mertuanya, dia akan mengunjungi dari saudara
saudarinya, pasangannya itu, paman-pamannya, bibinya, akan terjadi dari banyaknya perjalanan. Kemudian kata beliau, dan itu semuanya adalah kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, "Kam min usratin la ta'rifu usratan ukhra illa min ba'idin waqa bainahuma al-musahara fataqarabatil usratu wa asbahat ka'annaha usratun wahidah. Bil jumlati fan nikah kulluhu manafi' wa ruhal mujtami' yaduru alaihi walidha ja'al Islam." Kemudian kata beliau, betapa banyak dari keluarga itu la ta'rifu usratan ukhra, yang dia tidak mengenal dari keluarga yang lain. Jelas ya? Tidak saling mengenal. Asalnya seperti itu. Waqa'a bainahuma, atau illa min ba'idin, kecuali dari kejauhan saja. Waqa'a bainahuma al-musaharatu, sehingga terjadilah di antara keluarga tersebut jalinan kekeluargaan dengan sebab adanya pernikahan yang tadinya hubungannya mungkin jauh, tapi dengan adanya pernikahan itu akan saling mendekatkan. Jelas ya? Fataqarabatil usar, maka keluarga-keluarga tersebut akan menjadi dekat, terjalin kekerabatan di antara mereka. Wasbahat ka'annaha usratun wahidah, sehingga seakan-akan itu adalah keluarga yang satu, saking dekatnya, menyatu. Yang tadinya mungkin ada jarak yang memisah. Wabil jumlati, dan secara umum, fan nikah itu kulluhu manafi', seluruhnya adalah kebaikan, manfaat. Waruhal mujtami' yaduru alaihi, dan juga ketentraman, kedamaian masyarakat itu berputar, berporos pada pernikahan itu. Jelas ya? Keluarga tentram, damai, maka itu adalah jantung dari ketentraman, kedamaian masyarakat yang berada di wilayah itu. Kalau setiap dari keluarga itu berupaya untuk mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, setiap dari keluarga memiliki kesadaran untuk hal tersebut, berupaya untuk menjadikan keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dosa dan maksiat, maka otomatis negeri atau wilayah itu semuanya akan berada di atas kebaikan, kebahagiaan, dan banyak keberkatan yang akan turun di tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka amanu, beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan dari berbagai keberkatan dari langit dan bumi. Jelas ya? Kan tetapi ketika mereka mendustakan hal itu, maka kami akan menyiksa mereka disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ingin makmur, banyak kebaikan dan keberkatan pada sebuah negeri, maka kuncinya adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau setiap dari keluarga di sebuah negeri itu perhatian, sadar akan menciptakan keimanan dan ketakwaan pada keluarganya masing-masing, maka akan terwujud dari kebahagiaan di negeri itu. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, walidha ja'al Islam, oleh karenanya datang agama Islam ini, bikulli ma yaj'alul mawaddata qa'imatan bainaz zawjaini, yang menjadikan setiap dari kasih sayang itu tegak di antara pasangan suami istri. Jelas ya? Idz zawaj fil Islam mawaddatun wa rahmatun wa mahabbatun wa sakanu nafsin wa rahatu balin wa tuma'ninatu qalbin.
Oleh sebab itu, pernikahan di dalam agama Islam itu adalah kasih sayang, rahmat, cinta, ketenangan jiwa, dan juga ketenangan pikiran, kedamaian di dalam hati. Ini kalau mereka mendasari pernikahan itu dengan ilmu agama, mengamalkan dari agama itu, berusaha untuk menjadi suami yang soleh, istri yang solehah, dan juga mendidik dari putra dan putri mereka di atas kesolihan. Kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, an-nikah fi dinina ayyuhal ahibba laysa aqdan baina itsnaini yakunu mujarradan minal awatif wa innama huwa aqdun yuqdimu alaihi al-muslim wa huwa ya'lamu anna al-matluba fihi iqa'ul mahabbah was-sakan wa tuma'ninah was-sururi lit-tarafaini. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pernikahan itu dalam agama kita, wahai sekalian saudaraku yang saya kasihi, itu bukan sekedar akad saja di antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan wanita. Kemudian tidak ada nanti emosional di dalamnya. Tidak ada penderitaan, ujian dan cobaan. Jelas ya? Itu semuanya akan terjadi ketika ya seorang itu sudah menikah. Keluarga yang bahagia itu bukan berarti dari sebelum dia menikah, persiapan untuk dia menikah, melewati jenjang pernikahan itu tidak ada problem sama sekali. Itu bukan yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam keluarga. Mesti ada ujian dan cobaan. Tapi bagaimana dia hadapi? Dia selalu mewujudkan solusi yang terbaik di tengah keluarganya. Dan itu didasari dengan ilmu agama. Jelas ya? Oleh karena itu kata sebagian para ulama kita, man tazawwaja faqad raqibal bahr. Siapa yang telah menikah maka sungguh dia akan mengarungi lautan. Jelas ya? Jadi orang yang menikah itu bagaikan dia mengarungi dari lautan. Dan yang namanya lautan itu tidak selamanya tenang dan tentram. Mungkin ada badai, angin yang kencang, yang siap untuk menghambat, bahkan menenggelamkan dari bahtera dari rumah tangga itu. Oleh sebab itu, butuh dari seorang nahkoda yang pandai di dalam melewati bahtera rumah tangga. Persiapkan dari ilmu dan amalan. Orang yang berlayar itu adalah orang yang sudah memiliki ilmu sebelum dia berlayar. Paling tidak ada pengalamannya. Dia pandai membaca dari arah. Dia pandai merasakan ada sesuatu dari perubahan cuaca dan alam. Jelas ya, dari kebiasaannya. Dia pelajari. Wa innama huwa aqdun yuqdimu alaihi al-muslim. Dia adalah akad yang ketika seorang muslim dia sudah lakukan hal tersebut, artinya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menanggung segala konsekuensinya dari pernikahan itu. Wa huwa ya'lamu, dan dia betul-betul mengilmui, memahami annal matluba fi iqa'ul mahabba, bahwa yang diinginkan, yang dituntut, yang dicari dari pernikahan itu adalah mewujudkan kecintaan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di antara kedua belah pihak, suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian pasangan dari diri kalian sendiri. Jelas ya, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Bukan laki-laki maksudnya sama-sama laki-laki. Perempuan sama-sama perempuan. Ini
hal yang terlarang, kekejian. Litaskunu ilaiha. Yang dengannya kalian itu akan merasa tenang, tentram, bahagia kepada pasangan kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan terjadi pada kalian itu kecintaan dan kasih sayang. Ini wujud dari pernikahan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, walau tamassakan nasu bima jaa bil Islam fi sya'ni zawaj latahaqqaqat bainahumul mawaddah wala rafrafat as-sa'adatu fi buyutihim wala man hawlahum min ajli kulli ma taqaddam. Seandainya manusia itu mereka berpegang teguh dengan apa yang datang dari agama Islam ini, di dalam masalah pernikahan, maka sungguh akan terwujud kecintaan. Dan juga kebahagiaan itu akan menyertai dari rumah-rumah mereka. Wa ala man haulahum. Dan siapa yang berada di sekitar atau sekeliling mereka akan merasakan juga kebaikannya. Min ajli kulli ma taqaddam. Dari setiap apa yang telah berlalu, yang telah diuraikan oleh beliau hafizahullah taala, dari manfaat dari nikah itu, dan juga apa yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan, kebaikan dalam pernikahan. Ja'alal Islamu li zawjaini huquqan. Agama Islam menjadikan di antara pasangan suami istri itu ada hak-hak yang harus diperhatikan. Takfulu lahuma hayatan hani'atan hadiatan sa'idatan mustaqirratan kulluha mawaddatun wa sidqun wa ikhlasun. Yang pada hak tersebut bagi keduanya itu terjamin kehidupan yang tenang, yang tentram, bahagia, damai. Kulluha, semuanya itu dasarnya karena cinta, wasidikun, ketulusan, kejujuran, wa ikhlasun, dan keikhlasan. Jelas ya? Kalau mereka memperhatikan dari hak-hak setiap pasangan mereka, maka ini akan terjadi ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Oleh sebab itu, jangan hanya menuntut haknya saja, tidak memperhatikan kewajibannya. Ya, seorang wanita, istri terlalu egois, maunya saja yang ingin didengar, yang ingin dipenuhi. Laki-laki juga seperti itu keadaannya, maka tidak akan terwujud maksud kemuliaan di dalam pernikahan itu. Jelas ya? Maka harus saling ada pengertian di dalam pernikahan. Dasarnya karena ilmu agama, kecintaan terhadap ilmu, pengamalan dari agama Islam itu. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, huququz zaujaini, hak-hak di antara pasangan suami istri. Kata beliau hafizahullah taala, wa huququz zaujaini ayyuhal ikhwah ayyuhal ahibba minha huququn qabla al-khitbah wa minha huququn 'inda al-khitbah wa minha huququn 'inda aqdin nikah wa minha huququn 'inda istiqrari amrin nikah 'inda az-zawaj. Jadi poin pembahasan yang beliau sebutkan ini adalah meliputi 4 perkara. Hak-hak di antara pasangan suami istri. Wahai sekalian saudaraku yang saya kasihi, di antaranya yang pertama adalah qabla al-khitbah, ada hak sebelum melamar. Kemudian yang kedua, ada hak ketika melamar. Yang ketiga, hak ketika akad nikah. Kemudian yang keempat, hak di dalam mempertahankan dari kestabilan rumah tangga. Ketika hidup berumah tangga. Ini seluruhnya akan dijelaskan oleh beliau
hafizallahu taala. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa min huquqiz zawjaini qabla al-khitbah haqqul ikhtiyar bi an yakuna al-ikhtiyaru qa'iman 'ala at-tadayyun was-shalah wa husnil khuluq fa yakunu ar-rajulu raghiban fil mar'ati li salahiha wa diniha wa husni khuluqiha wa takunu al-mar'atu raghibatan fir rajuli li salahihi wa dinihi wa husni khuluqihi lianna hadha asasul khairi was sa'adah wa man udima dinuhu udima khairuhu la khaira fima la dina lah walau kana fihi min asbabis sa'adati ma fihi. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, maka dari hak-hak suami dan istri sebelum khitbah adalah hakul ikhtiyar. Adalah hak untuk menentukan pilihan. Apa dari motivasinya? Apa pendorong untuk memilih dari pasangan hidup. Ingat ya, ini pasangan hidup. Ibadah yang waktunya sangatlah lama. Jelas ya? Oleh sebab itu jangan salah memilih. Kata beliau, bi ayyakuna al-ikhtiyaru qa'iman 'ala tadayyun. Yaitu hendaknya sebelum melamar, pilihan kita itu didasari dengan tegaknya dari agamanya. Wassalahi, dan juga kesolihannya. Wa husnil khuluq, dan baiknya dari akhlaknya. Ini motivasi yang paling mendasar. Prinsip yang paling utama. Yang harus diutamakan oleh seorang lelaki atau wanita ketika dia ingin melamar. Fayakuna ar-rajulu raghiban fil mar'ati. Maka dengan hal tersebut, seorang lelaki itu dia memiliki kecintaan, ketertarikan kepada wanita. Karena lisalahiha, karena kesolihatannya. Wadiniha, karena agamanya. Wa husni khuluqiha, karena baiknya dari akhlaknya. Mungkin kalau anak-anak muda yang ingin menikah, yang paling dia utamakan adalah fisiknya. Karena belum dia lalui dari pernikahan itu. Ada yang memberikan nasihat, perhatikan agamanya. Itu hal yang paling prioritas dan utama. Karena dia belum sampai pikirannya di sana, akhirnya dia abaikan hal yang seperti itu. Jelas ya? Tidak perhatian. Wa takunul mar'atu raghibatan fir rajuli li salahi. Demikian pula seorang wanita ada ketertarikan, kecintaan dia kepada seorang lelaki itu karena kesolihannya. Wa dinihi, karena agamanya. Wa husni khuluqi, karena baiknya akhlaknya. Ini yang dia utamakan. Jelas ya? Itu pilihannya. Lianna hada asasul khairi was sa'adah. Karena ini adalah asas, dasar, pondasi, pijakan untuk menggapai kebaikan dan kebahagiaan. Apalagi kalau dia sudah kenal dakwah, sudah mengenal sunnah, maka dia cari dari orang-orang yang sepemahaman di dalam metode, dalam dakwah, dalam sunnah. Jelas ya? Jangan dia bergampangan di dalam hal ini. Oh, yang penting menikah, akan syah. Jelas ya, dia abaikan dari apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia mengabaikan hal tersebut, pasti akan ada mafsadat, darar, bahaya yang akan timbul pada pernikahannya itu. Jelas ya? Maka dia cari yang sepemahaman, yang sejalan dalam perkara sunnah. Jelas ya? Yang semanhat dengan dia. Jadi yang dia utamakan. Wa man udima dinuhu udima khairuhu. Kalau seandainya tidak ada agamanya, maka tidak akan ada kebaikan sama sekali pada dirinya. La khaira fima la dinalah. Tidak ada kebaikan sama sekali pada orang yang tidak memiliki agama. Walau kana fihi min asbabis sa'adati ma fihi. Walaupun di dalamnya, walaupun pada orang tersebut
terdapat berbagai sebab-sebab kebahagiaan pada dirinya. Mungkin wajahnya cantik, tampan, kekayaannya banyak, kekeluargaannya keluarga besar, jelas ya, tapi hilang dari kesalihan ini, baiknya akhlaknya, ini akan meruntuhkan hal tersebut. Ini komponen dasar yang paling utama di dalam menciptakan, mewujudkan kebahagiaan, keberkatan di dalam keluarga. Jelas ya, cari yang baik agamanya. Ada seorang perawi hadis, Imran ibn Hittan, dalam Kutubur Ruwah disebutkan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang para perawi hadis. Dia salah satu dari perawi hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dia menikah dengan wanita Khawarij dengan maksud untuk mendakwainya. Ternyata setelah menikah, justru Imran bin Hittan ini lebih parah pemahaman Khawarijnya dibandingkan istrinya. Jelas ya? Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di antara biografi yang pernah saya baca, salah satu sebabnya itu karena dia diiming-imingi untuk menikahi perempuan. Dan itu perempuan Khawarij. Dia nikahi karena kecantikannya, akhirnya dilakukan hal yang besar dosanya. Jelas ya? Maka jangan seorang menganggap remeh dari hal ini. Walidzalika yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dari orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang-orang yang beriman itu pada dasarnya itu mereka mulia, memiliki derajat kemuliaan. Tapi walladzina utul ilma darajat. Dikhususkan orang yang beriman di antara mereka ada yang berilmu, itu diangkat lagi beberapa derajat. Jelas ya? Dimuliakan lagi. Faja'ala Allah azza wa jalla rif'atad darajat bil ilmi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menjadikan terangkatnya beberapa derajat itu dengan ilmu. Jelas ya? Idza kana dzalika muqtarinan bil iman. Apabila hal tersebut berkaitan dengan keimanan. Jadi ilmu di sini adalah ilmu agama. Seluruh nas dari Al-Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Jelas ya? Kalau ilmu-ilmu dunia dia belajar, ada manfaatnya. Bisa didapatkan pahala kalau ilmu itu dia niatkan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Lianal khaira la yumkinu ayyakun illa muqtarinan bid-din. Karena kebaikan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali ada kaitannya dengan agama. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan di dalam hidup berumah tangga, maka kuncinya adalah perbaiki dari agama kalian. Dan yang bisa memperbaiki agama itu adalah ilmu agama. Jelas ya, ilmu itu sendiri. Fa in udima ad-din udimal khairu. Kalau tidak ada kosong agama itu pada seseorang, maka tidak akan ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Walau wujidat asbabun katsiratan lil khairi fil insan. Walaupun sangat banyak didapatkan sebab-sebab yang orang itu kelihatannya bahagia. Kelihatannya bahagia secara kasat mata. Tapi pada hatinya tidak ada kedamaian, ketentraman sama sekali. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghina nafs." Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda yang kalian miliki. Tapi kekayaan yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah kekayaan di dalam hati. Itulah keimanan, ketakwaan, ilmu agama. Jelas ya? Wala yanfa'u jamalun
fi muwajahati a'ba'il hayati zaujiyah, maka tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kecantikan, ketampanan, baiknya fisiknya untuk menghadapi segala beban tanggung jawab pada pernikahan itu. Ada masalah, problem di tengah keluarganya, jelas ya? Tidak mungkin ketika ada masalah, dia lihat wajah istri yang cantik langsung hilang masalahnya, tidak. Ada seorang istri, ada masalahnya berat sekali dalam keluarga, pertengkaran, dia lihat wajah suaminya yang tampan, langsung hilang masalah itu, tidak. Itu semua terabaikan. Bagaimana cara mengatasinya? Mencarikan solusi, itulah pikiran, dan pikiran itu keluar dari ilmu agama. Bukan keluar dari ketampanan, bukan keluar dari kecantikan. Jelas ya? Biduni tadayyun. Tanpa adanya agama itu tidak bermanfaat. Wala yanfa'u malun biduni tadayyun. Tidak akan bermanfaat harta itu tanpa adanya agama. Ada seorang wanita kalau dia marah, suaminya bisa menetralkan emosinya dengan uang. Dia berikan uang. Suatu saat tidak ada uangnya, selesai dia. Jelas ya? Kenapa? Karena tidak dididik dengan cara yang benar, cara yang baik. Harusnya dididik dengan ilmu agama. Karena tidak setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan harta. Ada masalah yang sifatnya kaitannya dengan hati. Itu tidak akan dia bisa dapatkan solusinya dengan harta yang dia miliki. Tapi dia bisa dapatkan solusinya, jalan keluarnya itulah dengan ilmu agama. Jelas ya? Maka segala sesuatunya itu dengan ketenangan hati yang didasari dengan ilmu agama. Di negeri akhirat juga begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan juga anak keturunan itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Di dunia mungkin dia bisa memperlihatkan keselamatan, kebahagiaan pada pandangan orang lain. Jelas ya? Walaupun hatinya itu hancur, banyak masalah. Tapi di negeri akhirat tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Jelas ya? Kecuali hatinya selamat. Dia benahi hatinya, dia tata dengan baik, dengan keimanan, dengan amalan yang soleh. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, wala yanfa'u hasabun biduni tadayyun. Tidak ada manfaatnya sama sekali baiknya nasabnya itu, keluarganya, tanpa adanya agama. Wala budda minat tadayyun min husnil khuluq. Tidak boleh tidak, mesti harus ada aplikasi agama di dalam hidup berumah tangga dan baiknya akhlak. Kenapa? Lianna tariqal hayati zaujiyah tawilun fihi mutatallabatun wa ishratun daimah wa yuhtaju fi taqwiyati wa istimrari ila ayyakuna mabniyan ala tadayyun wa husnil khuluq. Kenapa? Karena jalan kehidupan rumah tangga itu adalah jalan yang amat panjang. Di dalamnya banyak tuntutan, banyak problem, masalah, dan juga pergaulan yang amat panjang pernikahan itu. Sehingga dia butuh untuk menguatkan dan juga eksistensi dalam pernikahan itu. Yang tentu seluruhnya itu terbangun di atas mengamalkan dari agama itu. Dan juga baiknya akhlaknya. Bukan sekedar mengilmui. Bukan sekedar memahami. Ya banyak orang yang datang di kajian, ta'lim, sudah berkeluarga, banyak ilmu yang dia dengar, tapi tidak memberikan bekas dan pengaruh di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena cuma sekedar kebiasaan saja. Tidak ada hal-hal yang dengannya diharapkan bisa baik di dalam membina kehidupan rumah tangganya dengan ilmu yang dia pelajari. Akhirnya ketika ada masalah dalam rumahnya, pertengkaran, keributan, yang berbicara itu adalah emosionalnya saja. Syaitan yang lebih banyak berperan di dalam problem yang dia hadapi dalam rumah tangganya.
Ilmunya itu tidak bermanfaat sama sekali. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, az-zawaj ayyuhal ikhwah laysa biharan. Az-zawaj ayyuhal ikhwah muamalatun daimah. Al-insanu fi baiti yatakhalla mimma yakunu multabisan bi kharij baitihi. Yahtaq binsanatin tutalibuhu bimataliba wa yutalibuha bimataliba ya'ishani ma'a fatratan tawila. Hadha al-amru la yumkinu ayuhkimahu wa la yumkinu yaj'alahu qa'iman sahihan mustamirran mutajaddidan tatadaffaqu bihi dima'ul hubbi was sa'adah illa ad-dinu ma'a husnil khuluq. Pernikahan itu, wahai sekalian saudaraku, laisan bihar, bukan sekedar kesilauan saja. Jelas ya? Hal yang dia terpesona di saat itu saja. Setelah itu tidak ada, hilang. Tapi dia, wahai saudaraku, pernikahan itu adalah muamalatun daimah. Dia adalah muamalah, sikap, interaksi di dalam kehidupan rumah tangga yang panjang. Bukan hanya beberapa saat saja. Hal yang menyilaukan setelah itu tidak ada. Pergi dan hilang. Tidak. Ini adalah ibadah yang amat panjang. Jelas ya? Al-insan fi baitihi, ya, seorang manusia di dalam rumahnya, yatakhalla, dia akan melepaskan mimma yakunu multabisan, apa yang dia pakai bi kharija baitihi, ketika dia pakai di luar rumahnya. Sifat asli seorang manusia itu akan terlihat ketika dia berada di rumahnya. Di luar rumah dengan berbagai penampilan, pakaian, kepura-puraan, bisa dia tampilkan kepada siapa saja yang dia jumpai. Di hadapan kawan-kawannya, di hadapan orang lain, bisa. Dia berpura-pura, dia wujudkan kebaikan, akhlak. Tapi kalau dia sudah berada di rumahnya, seluruhnya itu dia tanggalkan, dia lepaskan, akan terlihat dari sifat aslinya. Apa pakaiannya sebenarnya? Apa warnanya orang ini? Jelas ya? Yahtaqu bi insanatin tutalibuhu. Dia akan hidup bersama dengan, ya, seorang wanita. Banyak permintaan dan tuntutannya dengan berbagai keinginan pada dirinya. Dan juga sebaliknya. Ya, seorang wanita akan hidup dengan seorang lelaki yang banyak hal yang akan dia tuntut pada wanita itu dengan berbagai keinginannya. Jelas ya? Ya isyani, yang dia akan hidup bersama dengan masa yang amat panjang. Hadal amru, perkara ini la yumkinu ayuhkimahu, tidak akan mungkin bisa dia luruskan. Wala yumkinu ayaja'alahu qa'iman sahihan, tidak akan mungkin dia akan tegak dengan kebaikan, berkelanjutan, muncul hal-hal yang baru, kebaikan terus. Tatadaffaqu fihi dima'ul hubbi was sa'adah, yang akan mengalir padanya dari darah kecintaan dan kebahagiaan. Illa ad-din ma husnil khuluq, kecuali didasari dengan agama dan baiknya akhlaknya. Jelas ya? Kullu syai'in ayyuhal hibbah, segala sesuatu, wahai saudaraku yang saya kasihi, yadbulu bil ihtikak wal muasyarah, ini semuanya akan layu dan lesu bersamaan dengan proses kebersamaan, kekeluargaan. Di awal pernikahan, sama-sama merasakan kebahagiaan, bulan madu. Karena memang itu bahasa orang ya, seperti itu. Karena masih di awal-awal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, masing-masing akan nampak dari sifat aslinya. Kecantikannya akan memudar. Kebaikan akhlaknya yang dia berpura-pura padanya karena ingin mencari simpati saja dari keluarga wanita itu, semuanya akan sirna. Akan muncul dari sifat aslinya. Seiring dengan hidup bersama. Jelas ya?
Kata ucapan-ucapan seorang penyair, satu bedila kal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwidi. Jelas ya? Hari-hari itu akan menampakkan pada dirimu apa yang engkau tidak mengetahuinya. Dan akan datang kepadamu kabar-kabar, berita-berita yang engkau tidak punya persiapan dengan hal itu. Ila tadayyun wa husnul khuluq. Kecuali sekali lagi dasari dengan mengamalkan agama itu dan juga baiknya akhlak. Jelas ya? Wa yabqa qa'iman nadhir. Ini akan menyebabkan dia akan merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang berkelanjutan, sinaran dari kebahagiaan itu. Yujaddidu li ashabihi al-khaira was sa'adah. Akan selalu terbaharui dari kebaikan dan kebahagiaan pada keluarganya, pasangannya. Walidha ja'a tawjihu habibina wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam li zawjaini bihadzal amr. Faqala muwajjihan az-zawjah tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu datang arahan dari Habibuna Nabi kita Muhammad SAW terhadap pasangan suami istri bihadzal amr, dengan perkara ini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mengarahkan pembicaraan kepada az-zawjah, suami. Tungkahul mar'atu li arba'. Bahasanya wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Ini motivasinya. Yang pertama limaliha, hartanya, wali hasabiha, nasabnya, wali jamaliha, kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah dari yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Ini tadi sudah kita uraikan ya penjelasannya. Kalau dia punya harta, punya kecantikan, keturunan, artinya nasabnya keluarga dari orang-orang yang baik, kemudian dia punya agama, makinlah hal yang terbaik ya. Wa yuraghibu az-zawja fil mar'ati al-mutadayyinah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada lelaki, ya suami, untuk menikah kepada wanita atau seorang istri yang memiliki agama yang baik. Jelas ya? Ini mungkin nanti akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah SWT. Insyaallah. Karena ini masih ada kaitannya ya. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Kita baca dulu dari beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan jika was-was syaitan sudah muncul di dalam pikiran sebelum pernikahan? Yang pertama, bahwa ketika dia sudah memiliki keinginan untuk menikah, sudah memiliki persiapan, maka jangan dia menoleh kepada was-was syaitan atau hal-hal yang bisa menghalangi dirinya untuk bersegera dalam kebaikan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada niat baik yang seperti ini, tinggal dia terus memperbaiki dari niatnya. Apa yang dia inginkan ketika dia ingin menikah. Maksud dari pernikahan itu adalah ibadah. Ikhlas. Jelas ya? Ini banyak yang hilang di tengah kaum muslimin ketika mereka menikah. Hanya sekedar untuk bersenang-senang saja dalam pernikahan itu. Tidak ada maksud dan nilai ibadah di dalamnya. Oleh sebab itu, yang ingin menikah, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kehormatan, menjaga pandangan, menjaga diri. Terwujudnya kebaikan, kebahagiaan. Menyelamatkan dari masyarakat, bangsa dan negara. Jantung dari negara ini adalah rumah tangga. Kalau baik dari rumah tangga setiap dari negara itu, maka akan terwujud kebaikan, kebahagiaan pada suatu negara. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, perbanyak untuk menuntut ilmu. Dia sering-sering lagi untuk datang ke majelis ilmu. Kalau dia seorang akhwat, dia mendengarkan dari kajian-kajian ilmu untuk memperkuat dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perbanyak beramal dengan amalan soleh, ketaatan. Jelas ya? Jangan cuma belajar saja tapi tidak mau beramal. Itu tidak ada manfaatnya dari ilmu agama itu. Kemudian yang kelima, banyak berdoa supaya dia diselamatkan dari jerat-jerat syaitan ini. Jelas ya? Ya, semoga ini bisa memberikan solusi dari pertanyaan. Dan semoga Allah SWT menjaga kita seluruhnya dari was-was dari syaitan. Bagaimana yang menjadikan prioritas kita dalam memiliki pasangan hidup dilihat dari lulusan mana tempat dia belajar agama atau semangat kecintaan dia pada ilmu, mengikuti kajian saja. Ya asalnya ya memang seperti ini. Ini prinsip di dalam memilih pasangan hidup. Dilihat dari baiknya agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang memiliki agama yang baik. Jelas ya? Dia praktekkan dari ilmunya. Maka engkau akan beruntung. Itu asalnya seperti itu. Tapi motivasi-motivasi yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya seorang lelaki dia lihat dari kecantikannya, wanita juga seperti itu, dia lihat dari siapa yang ingin datang melamar pada dirinya, itu menjadi pertimbangan seluruhnya. Jelas ya, kenapa? Karena inilah yang akan menyebabkan kelanggengan dan kestabilan di dalam rumah tangga itu. Jangan dia abaikan dari hal yang seperti ini. Dia seorang lelaki, ya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang datang kepada beliau, pasanya dia ingin menikah, kata beliau, anadorta ilaiha, apakah kamu sudah melihat dari wanita itu? Kalau belum, undur ilaiha, lihat dulu wanita itu. Pastikan kamu memiliki ketertarikan atau tidak. Jelas ya? Ini nanti akan ada pembahasannya lagi. Yang jelas ini dasarnya seperti ini. Dia lihat dari baiknya agamanya. Kalau ada pertengkaran, ada problem nanti ketika dia sudah berumah tangga, kecantikan itu tidak akan memberikan pengaruh. Suami sakit hati kepada istrinya. Dia lihat mukanya istrinya yang cantik, hilang sakit hatinya? Tidak. Demikian juga, ya seorang istri, sakit hati kepada suaminya. Ada problem, ada masalah. Jelasnya, dia lihat wajahnya suaminya yang gagah, hilang kira-kira masalahnya? Tidak. Jelas ya? Ada juga seorang misalnya, dia menikah karena dia prioritas harta misalnya. Ada masalah berkaitan dengan dirinya dalam kehidupan rumah tangga. Apakah karena banyak hartanya suaminya hilang itu masalah? Diberikan sesuatu hilang masalahnya? Tidak. Demikian juga seorang lelaki. Dia lihat istrinya orang berada, ada masalahnya nanti dalam hidup rumah tangga. Apakah dengan hartanya itu akan hilang problem dan masalah itu? Tidak. Buktinya sekarang, ya, lihat itu rumah tangganya dari artis-artis itu banyak
perceraian, banyak yang putus di tengah jalan. Padahal mereka punya popularitas, punya harta, punya kecantikan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena yang akan menyelesaikan problem itu semuanya adalah ilmu agama. Itu yang akan menyelesaikan semuanya. Jelas ya? Bagaimana terlatih kesabarannya, bagaimana terlatih kejujurannya ketika ada masalah, bagaimana terlatih kesadarannya, ya saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga, tidak saling egois. Ini semuanya ilmu agama yang berbicara. Kalau hilang ilmu agamanya, tidak ada persiapannya dalam pernikahan, maka yang akan berbicara itu emosinya saja dan syaitan yang akan membantu di dalam terjadinya kerusakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Jelas ya? Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.